Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita berjumpa kembali dengan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Hari Jumat tanggal 29 Desember 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 48 ayat 1 dan 6. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 7. Ada waktunya untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lagi kita akan masuki akhir tahun dan mempersiapkan perjalanan tahun 2024. Segala sesuatunya ada waktunya. Firman Tuhan hari ini juga berbicara demikian, bahwa ada waktu bagi setiap orang yang ada di dunia ini dan semua ciptaan Tuhan, termasuk benda mati sekalipun. Ada banyak hal yang kita pikirkan berbicara tentang waktu. Ada pagi, siang, sore, dan malam. Ada waktunya untuk apapun yang ada di dunia ini. Namun satu kepastian bahwa waktu juga berbicara tentang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Sampai akhirnya kita mengetahui bahwa berbicara waktu, berbicara misteri. Tidak ada yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi danau dengan perahu-perahunya yang kecil, dihanyutkan oleh perahu kecil itu sampai ke tengah danau, dan ternyata semakin jauh anak tersebut tidak terjangkau. Anak itu menangis. Namun seorang papa mendengar si anak yang menangis itu lalu menghampirinya. Tanpa berbicara, si bapak kemudian mengambil batu, mulai melempari perahu kecil dari si anak itu yang ada di tengah danau. Melihat hal itu, si anak makin menangis dan marah kepada si bapak yang melempari perahu kecilnya itu. Tapi si bapak itu tetap melempari perahu itu dengan batu. Tak berapa lama kemudian, si anak berhenti menangis. Kenapa? Karena ia mulai mengerti apa yang sedang dilakukan oleh si bapak. Ternyata dilakukan oleh bapak itu bukan melempari kapal, melainkan menciptakan gelombang air supaya perahu si anak itu bisa terdorong dan kembali ke tepian danau. Kita benar-benar tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan dan kerjakan bagi hidup kita. Kadang pada awalnya sangat misteri, hingga akhirnya kita
tahu bahwa Tuhan bukan sedang merusak, tapi sedang memperbaiki keadaan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa waktu yang seakan-akan bertolak belakang dalam firman Tuhan ini, merobek dan menjahit, berdiam dan berbicara. Ternyata bukan masalah apa yang dilarang, apa yang baik atau tidak baik, tapi semua itu berbicara tentang bagaimana Allah sedang bekerja dan cara pandang manusia yang berbeda, di mana Allah sedang menghukum seseorang untuk menolongnya, dan di saat itulah pikiran negatif dari orang-orang terhadap Tuhan sehingga sulit rasanya memahami dan mengalami kebaikan Tuhan. Setelah kita mengetahui bahwa hidup ini adalah misteri, sekarang kita diajak untuk melihat kesiapan kita. Kesiapan di mana kita benar-benar mempersiapkan diri untuk segala sesuatu, siap menghadapi yang terbaik dari Tuhan, bahkan yang tak terenak sekalipun. Mungkin di tahun ini ada yang berduka cita, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan rencana yang telah ditetapkan di tahun 2023 awal. Tidak semua bisa diselesaikan, tapi sebagian dari harapanmu ternyata Tuhan telah membimbing. Ingat peristiwa Ayub yang memiliki istri yang sulit rasanya bertemu dan menerima kenyataan dalam hidupnya. Dan Ayub berkata, "Engkau seperti orang gila, hanya menerima yang baik saja dari Tuhan." Ingat bagaimana tuntunan Tuhan terhadap tokoh-tokoh lainnya, secara khusus Yusuf, di mana dia mempersiapkan dirinya untuk tak percaya pada Tuhan dan diperkenankan menjadi orang terpenting di Mesir saat itu. Bahkan rencana yang tidak baik sekalipun ternyata Tuhan menuntun. Pada akhirnya saya ingin mengajak Mamangina, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah. Jika hari ini seperti terkontradiksi antara merobek dan menjahit, antara berdiam diri dan berbicara, ternyata pengkhotbah ingin mengajarkan kepada kita, tidak ada yang terbaik selain percaya kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan jauh lebih baik daripada mengandalkan diri kita. Sekali lagi saya ingin mengajakmu, jika Tuhan mengizinkan hal-hal yang kita pandang tidak enak berjalan di tahun ini, pastikan bahwa kita tetap dalam perjuangan, dan berjuang tidak akan pernah sendiri, karena Tuhanlah yang bersama kita. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan di akhir tahun 2023. Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Ajarlah kami menghitung waktu-waktu yang telah kami lewati, sembari melihat ke belakang dan menatap ke depan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.